malam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi itu menarik. Sebenarnya ini merupakan rangkaian dari webinar series pertama. Yang saya akan bahas pertama kali adalah mengenai akuntansi dan laporan keuangan. Sebelum kita belajar atau memahami akuntansi lebih jauh, kita pahami dulu bahwa sebetulnya dalam keseharian tanpa sadar kita sudah melakukan proses atau kegiatan akuntansi. Contoh yang pertama, misalkan seorang anak menerima uang jajan dari ayahnya, misalkan dalam 1 minggu memperoleh uang jajan 150.000 misalkan. Nah, si ayah ini sebenarnya sudah mengingatkan bahwa ini digunakan untuk keperluan mendesak selama 1 minggu. Artinya, si anak akan menerima kembali uang saku pada minggu berikutnya. Nah, tanpa sadar si anak ini menggunakan uang ini untuk keperluan sehari-hari, baik untuk naik angkot, baik untuk jajan, kadang-kadang juga iuran di kelas, iuran bulanan untuk kas kelas. Karena kebetulan dalam minggu tersebut banyak keperluan untuk pengeluaran, termasuk untuk kas kelas, termasuk untuk ada salah satu rekannya yang orang tuanya meninggal. Nah, baru hari Kamis si anak ini sudah kehabisan uang dari 150 yang diberikan seorang tua. Tentu pada hari Jumat paginya si anak minta lagi sama ayahnya. Ayah, saya minta uang. Loh, memang yang kemarin dikasih sama ayah buat apa saja? Oh, macam-macam. Kebetulan temanku ada yang meninggal, ada yang rumahnya kebanjiran. Kemudian buat naik angkot, buat makan. Ya sudah, terus mana buktinya bahwa kamu menyumbang temanmu? Mana buktinya bahwa kamu naik angkot? Mana bukti pembayarannya? Si ayah sampai begitu amat. Masa nggak percaya dengan si anak? Nah, dalam hal ini sebetulnya si ayah berhak menolak untuk memberikan uang itu kembali kepada si anak. Sebelum si anak ini membuat pertanggungjawaban uang yang 150.000 itu untuk apa saja. Dalam hal ini karena hubungan antara ayah dan anak, hubungan emosional, maka kemudian si anak mengabaikan laporan pertanggungjawaban karena hubungan ayah dan anak. Dalam contoh yang berbeda, seorang suami memberikan uang bulanan kepada istrinya. Ini uang untuk belanja 1 bulan. Cukup tidak cukup 2 juta, silakan dikelola. Baik, si istri. Nah, dalam pergaulan tanpa sadar, kadang-kadang istri ditawari barang oleh temannya, dia beli. Kadang-kadang ikut arisan, dia ikut. Termasuk untuk keperluan yang lainnya juga, untuk keperluan dapur. Nah, sebelum waktunya, artinya belum 1 bulan, baru 20 hari uang itu habis. Pada hari ke-21, si istri minta lagi sama si suami. Pak, minta uang belanja. Loh, memang kemarin 2 juta untuk apa, Mah? Papa sudah hitung, kalau 1 hari 50.000 dikalikan 30 hari, harusnya belanja hanya 1,5 juta. Makanya kemudian diberikan kelebihan 500.000. Kok baru hari ke-20 sudah habis? Ya, untuk keperluan macam-macam, untuk arisan, untuk beli baju, dan sebagainya. Ya nggak begitu dong, Ma. Harusnya ketika uang itu sudah ada, Mama harus bisa menggunakan uang itu dengan sebijak mungkin. Coba sekarang mana buktinya? Ke pasar, beli ini, beli itu. Iya, kalau kita membelinya di supermarket, tentu ada kwitansi. Tapi kalau kita beli di pasar tradisional, mana ada sih kita beli kangkung? Ada kwitansinya. Kita beli ayam, ada kwitansinya. Ya sudah, ini Bapak berikan lagi, tapi tolong besok lagi. Harus ada rinciannya, baru Bapak akan berikan lagi uang belanja. Sama seperti kasus yang pertama, hubungan ayah dengan anak, dan sekarang kasus yang kedua, hubungan suami dengan istri. Dalam hal ini,
mengabaikan laporan pertanggungjawaban. Contoh yang ketiga, dalam skala yang lebih besar, ternyata si ibu tadi, si istri, dipilih oleh warga menjadi ketua RT. Kemudian suatu saat dalam rapat RT, si ibu RT ini kemudian mengumpulkan warganya, begini bapak-bapak dan ibu, ini menjelang musim hujan, ini rasanya got kita sering mampet dan sebagainya. Kira-kira kita akan kerja bakti kapan? Tanpa sadar kita seringkali kadang-kadang kita susah untuk diajak untuk gotong royong, apalagi untuk hal yang kecil, membersihkan got. Salah satu warga, begini saja deh Bu RT, kami terima bersih saja, karena saya juga repot, saya punya anak kecil. Yang satu lagi, saya juga repot, kalau pagi nyiapin makan anak dan sebagainya. Sekarang gini aja, kira-kira biayanya berapa Bu RT? Baik, kemudian Bu RT mencoba menghitung dengan segala rincian, dengan pengerjaannya. Jadi diputuskan bahwa itu akan dikerjakan menggunakan pihak ketiga, artinya menggunakan jasa pihak ketiga. Diperkirakan seluruh warga dalam RT itu adalah 50 kakak. Kemudian rincian biayanya diperkirakan habis 2.500.000. Akhirnya dibebankan ke setiap warga adalah 50.000. Sehingga terkumpullah 2.500.000. Dari 50 kakak dikalikan 50.000. Kemudian warga tahunya beres. Dikerjakanlah Bu RT atau Bu RT menggunakan pihak ketiga. Ketika digunakan pada minggu berikutnya, kira-kira warga meminta pertanggungjawaban Ibu RT atau tidak? Berbeda dengan si anak tadi, si orang tua, si ayah boleh mengabaikan pertanggungjawaban. Sama seperti suami, mengabaikan pertanggungjawaban istri ketika berbelanja. Apakah dengan gampang Bu RT akan jawab ketika pada rapat bulan berikutnya, ternyata kok sudah bersih? Kira-kira dalam pikiran warga akan timbul pertanyaan apa tidak? Pasti, karena uang yang kemarin harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena itu uang orang banyak. Jadi tidak serta-merta ketika ditanya Mas, berarti bagaimana pengeluaran kemarin jadi? Ya begini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kan sudah lihat buatnya sudah bersih. Apalagi bukan itu BRT 2.500.000 digunakan untuk apa saja? Beli pasir, oke, beli pasir berapa? Ongkos tukang, oke, ongkos tukang berapa? Nah, URT ketika berhubungan dengan pihak ketiga dengan masyarakat tidak bisa menyampaikan laporan secara lisan, harus tertulis. Sehingga sudah berbeda lagi ya. Maka dalam ini hubungan URT dengan warga tidak bisa sekedar dengan pertanggungjawaban lisan, tapi harus tertulis. Rupiah demi rupiah. Jadi berdasarkan contoh ketika tadi, tanpa sadar kita sudah melakukan proses akuntansi. Jika kita memudahkan bagaimana kita memahami akuntansi seperti apa. Kemudian hal yang lain, konsep dasar yang harus dipahami ketika kita belajar akuntansi adalah dikenal dengan istilah entitas bisnis atau business entity. Di sini digambarkan ada skema yang satu tuan alfa berperan sebagai pemilik atau sebagai pribadi, yang satu kemudian tuan beta sebagai pengelola. Digambarkan pemilik ini kemudian melakukan investasi, mendirikan atau membuat bengkel, kemudian dikelola oleh tuan beta. Jadi tuan alfa membuat investasi atau menyerahkan uang, menanamkan dananya, membuat bengkel. Kemudian tuan beta di situ sebagai pengelola. Dalam hal ini pemilik merasa memiliki investasi kepada bengkel tersebut. Sebaliknya, tuan beta harus atau memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban hal apapun yang terkait dengan operasional bengkel. Karena tuan alfa merasa investasi, maka berhak meminta pertanggungjawaban. Sebaliknya, tuan B yang menerima mandat wajib memberikan pertanggungjawaban. Dalam ini, tuan beta melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan operasional perusahaan kepada tuan alfa. Ini masih belum dipahami, ini hal yang